Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yadida Baok dengan NIM 221B0022, mahasiswa semester 5 Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan usulan proposal saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Pengguna Gadget terhadap Pengaruh Penggunaan Gadget pada Insomnia untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopen kualitatif. Baik, yang pertama, pendahuluan. Gadget membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan manusia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat ini juga memiliki beberapa efek negatif terutama terhadap kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gadget berperan dalam memicu beragam masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan kesehatan mental, insomnia, dan gangguan perkembangan otak. Penggunaan gadget yang berlebihan telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama dari sejumlah masalah kesehatan tersebut. Salah satu efek negatif yang sering kali muncul adalah insomnia, yaitu gangguan tidur yang membuat seseorang sulit untuk tertidur atau mempertahankan kualitas tidurnya. Gangguan tidur ini dipicu oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan penggunaan gadget, seperti paparan cahaya biru dari layar yang dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Ketika seseorang sering menggunakan gadget sebelum tidur, paparan cahaya ini dapat menekan produksi melatonin dan menyebabkan tubuh tetap terjaga lebih lama dari seharusnya. Hal ini menyebabkan kesulitan tidur yang berujung pada gangguan tidur kronis jika berlangsung dalam waktu yang lama. Yang berikut rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa pengguna gadget terhadap pengaruh penggunaan gadget terhadap insomnia. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan gadget yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Yang ketiga, sejauh mana mahasiswa menyadari dampak penggunaan gadget terhadap kualitas tidur. Yang berikut tujuan penelitian, ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui persepsi mahasiswa pengguna gadget terhadap pengaruh penggunaan gadget terhadap insomnia, dan bagaimana kebiasaan tersebut mempengaruhi kualitas tidur serta kesehatan mereka. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, untuk menganalisis persepsi mahasiswa mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap insomnia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan pengguna gadget sebelum tidur di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, menilai sejauh mana mahasiswa menyadari dampak negatif penggunaan gadget terhadap kualitas tidur dan kesehatan mental mereka. Yang berikut adalah kajian teori. Menurut Goyal dan Beighal 2015, gadget adalah perangkat elektronik portabel yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam berbagai aktivitas seperti komunikasi, hiburan, dan pekerjaan. Contoh gadget yang paling sering digunakan adalah smartphone, tablet, dan laptop. Gadget telah menjadi bagian dan gaya hidup modern, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk gangguan tidur. Menurut APA 2013 dan DSM-5, insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai oleh kesulitan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, atau merasa tidak segar meskipun durasi tidur tidak cukup. Insomnia dapat berdampak negatif pada kualitas hidup individu, termasuk menurunkan produktivitas, meningkatkan resiko penyakit mental, dan memperburuk kondisi fisik. Yang berikut pengaruh gadget terhadap insomnia menurut Leone dan Sigma 2020, penggunaan gadget terutama pada malam hari dapat mempengaruhi pola tidur dengan 3 cara, yaitu paparan cahaya biru, stimulasi mental, dan penggantian waktu tidur. Metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam persepsi mahasiswa pengguna gadget terhadap pengaruh penggunaan gadget pada insomnia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggalian pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Yang kedua, jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi atau fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami pengalaman subjektif yang dialami oleh mahasiswa terkait penggunaan gadget dan dampaknya pada insomnia. Penelitian ini berfokus pada pengalaman langsung dan refleksi individu dalam menginterpretasikan pengaruh gadget terhadap pola tidur mereka. Yang kedua, yaitu lokasi penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di kampus Universitas Trada Indonesia, baik di dalam lingkungan kampus atau secara daring. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa mahasiswa di kampus ini memiliki akses tinggi terhadap gadget dan jam penggunaan yang cukup fleksibel sehingga rentan mengalami insomnia. Yang ketiga, sumber data. Ada dua sumber data, yaitu yang pertama data primer. Mahasiswa pengguna gadget yang mengalami gejala insomnia, partisipan dipilih menggunakan teknik purpose sampling dan memastikan mereka relevan dengan topik penelitian. Yang berikut data sekunder, literatur atau artikel tentang penggunaan gadget dan dampaknya terhadap kesehatan tidur. Yang keempat, yaitu prosedur pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview, melakukan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam tentang persepsi mahasiswa terhadap penggunaan gadget dan hubungannya dengan insomnia. Yang kedua, observasi non-partisipan, melakukan observasi terhadap kebiasaan mahasiswa dalam penggunaan gadget. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data dari laporan, artikel atau jurnal terkait efek gadget pada kualitas tidur. Yang kelima, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan data tematik sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Menyortir data yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, yaitu pernyataan mahasiswa yang berhubungan dengan penggunaan gadget dan gejala insomnia. Yang kedua, display data, menyajikan data dalam bentuk narasi atau tabel tematik untuk melihat pola-pola tertentu. Yang berikut, penarikan kesimpulan, menganalisis dan menafsirkan data dengan teori yang relevan dan menarik kesimpulan. Yang keenam, keabsahan data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber menggunakan wawancara, observasi, dan literatur. Memverifikasi temuan dengan partisipan dan peer debriefing atau diskusi. Data juga dibandingkan dengan teori yang relevan untuk validitas dan disajikan dengan kutipan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan akurat. Yang berikut dan yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian. Yang pertama, persiapan menentukan topik, merumuskan masalah, dan menyusun instrumen penelitian. Yang kedua, pengumpulan data, melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Yang keempat, interpretasi dan penulisan laporan, menyusun laporan hasil penelitian termasuk interpretasi terhadap temuan. Yang terakhir, yaitu presentasi hasil, yaitu menyajikan hasil penelitian. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.